Namun bukan sekedar akan memasukkan Rudi ke dalam kabinet, Jokowi juga tampaknya berniat untuk mengkudeta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan manuver politiknya tersebut. Gejala ini betul terlihat bahwa ambisi Pak Jokowi adalah mau mengambil alih PDIP dengan mengalihkan kader-kader strategisnya masuk ke istana tanpa izin atau tanpa senyum dari Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ya sobat RH sekalian, kita akan bahas berita menarik ya, soal ada partai dalam partai di PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, The Indonesian Democratic Party for Struggle, di mana kita tahu FX Rudi dipanggil oleh Presiden Jokowi. Kita tahu FX Rudi ini adalah mantan wali kota Solo, pengganti Presiden Jokowi, pengganti Jokowi di Solo ketika Jokowi naik sebagai gubernur DKI, dan FX Rudi ini pula yang sangat vokal ya, membela Ganjar Pranowo, dalam tanda kutip menentang PDIP dan kantor pusat atau Megawati, termasuk dalam pemilihan wali kota Solo tempo hari, di mana sebenarnya dia menjagokan wakil wali kota Solo tetapi disalib oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran menang karena memang tak ada lawan karena semua partai diborong dan kemudian hanya berhadapan dengan calon independen yang tidak begitu kuat. Jadi siapapun yang dicalonkan pada waktu itu ya dipastikan atau dijamin pasti menang, karena pola presidensial threshold yang juga diterapkan di pilkada, harus dapat dukungan 20% suara atau kursi atau 25% suara ya. Oke, coba kita bacakan apa maksudnya dengan berita yang terkait dengan pemanggilan ini ya. Apakah ada partai dalam partai? Coba kita lihat ya. Oke. FX Rudi diisukan jadi menteri, upaya Jokowi kudeta Megawati terendus, ada partai dalam partai. Suara.com. Suara.com, pertemuan Presiden Joko Widodo dan mantan wali kota Solo FX Rudi Rudiatmo, FX Hadi Rudiatmo di Istana Negara beberapa waktu lalu memunculkan beragam spekulasi. Salah satu yang banyak diamini adalah potensi Rudi akan ditarik menjadi menteri Jokowi mengingat isu reshuffle kabinet yang semakin kencang berembus beberapa waktu belakangan. Namun bukan sekedar akan memasukkan Rudi ke dalam kabinet, Jokowi juga tampaknya berniat untuk mengkudeta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan manuver politiknya tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan pengamat politik Rocky Gerung di kanal YouTube-nya. Bahkan Rocky dengan tegas menyebut Jokowi seperti sedang membentuk partai dalam partai lewat pertemuannya dengan FX Rudi tersebut. Rupanya Rocky mengaitkan analisisnya tersebut dengan dugaan Jokowi tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum memasukkan FX Rudi ke dalam kabinetnya. Menurut Rocky, PDIP sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa pihaknya tidak setuju bila FX Rudi bergabung ke kabinet. Namun Rocky menyayangkan sinyal yang hanya diberikan secara setengah-setengah itu.
Harusnya bilang aja PDIP tidak menyetujui FX masuk kabinet karena dia belum minta izin dari PDIP. Demikian juga tidak menyetujui kader dia yang adalah Presiden Jokowi mengangkat orang dalam PDIP tanpa konsultasi dengan ketua, kata Rocky dikutip pada Kamis ya. Kan itu artinya ada partai dalam partai. Kan jadi anggap Bapak Jokowi seolah-olah menjadi ketua partai bayangan sehingga bisa suka-sukanya mengangkat kader dari dalam imbuhnya. Menurut Rocky, hal ini tidak lepas dari upaya Jokowi untuk menaikkan daya tawar Ganjar Pranowo menjelang pemilihan presiden 2024. Kalau efek masuk, itu kapasitas Ganjar untuk bersaing dengan kader-kader PDIP yang lain makin tinggi karena di backup oleh orang yang secara strategis sebetulnya diizinkan Ganjar untuk terus, karena makin lama orang lihat Pak Jokowi juga pro orang-orang Ganjar, jelas Rudi ya. Kemudian akademisi filsuf itu bahkan kembali menegaskan bahwa ambisi Jokowi untuk mengambil alih PDIP begitu jelas terlihat. Gejala ini betul terlihat bahwa ambisi Pak Jokowi adalah mau mengambil alih PDIP dengan mengalihkan kader-kader strategisnya masuk ke istana tanpa izin atau tanpa senyum dari Bu Mega lah, kira-kira pungkas Rocky menegaskan. Luar biasa ya. Ini ada juga berita dari suara.com juga. Pertemuan Presiden Jokowi dengan FX Rudiatmo mau ngeprank PDIP, tanda tanya ya. Oke, kita bacakan ya. Pertemuan Presiden Joko Widodo Jokowi dengan mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo menjadi pertanyaan besar apalagi di tengah isu reshuffle kabinet. Hingga isu Presiden Jokowi sedang mencoba melakukan kudeta terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun berembus. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan apa yang dilakukan Jokowi semakin jelas setelah dirinya bertemu dengan FX Rudi. Rocky menyebut ada indikasi bahwa Presiden Jokowi sedang mencoba menjadi ketua umum bayangan bagi PDIP. Sinyalnya nggak perlu ragu-ragu tuh. Minta izin nggak, bilang aja PDIP tidak menyetujui FX masuk kabinet karena dia belum minta izin dari PDIP, kata Rocky melansir YouTube channelnya. Demikian juga tidak menyetujui kader dia yang adalah Presiden Jokowi mengangkat orang dalam PDIP tanpa konsultasi dengan ketua. Kan itu artinya ada partai dalam partai, kan jadi anggap Bapak Jokowi seolah-olah menjadi ketua partai bayangan, tambahnya. Ini kurang lebih sama ya. Ya sahabat era sekalian, apa yang ingin saya sampaikan antara sistem presidensial sesungguhnya dengan presidensial ala Indonesia ya. Kalau presidensial sesungguhnya ya, atau yang sering dipraktekkan, jangan sesungguhnya ya, atau yang sering dipraktekkan di Amerika Serikat misalnya, tentu mengangkat menteri ya, presiden memanggil seseorang untuk diangkat sebagai menteri tidak memerlukan izin dari partai politik yang bersangkutan, karena partai itu agak berbeda dengan di Indonesia. Partai di Amerika Serikat walaupun ideologis sifatnya, tetapi dalam hal pembentukan kabinet partai tidak terlalu cawe-cawe karena presiden itu memiliki hak prerogatif untuk mendaya fungsikan siapa saja, apalagi dari partainya sendiri. Tapi tradisi di Indonesia adalah tradisi presidensil yang parlementer. Jadi walaupun presidensil tetapi aroma parlementernya kuat, di mana peranan partai-partai itu sangat dominan. Bahkan peran ketua umum partai itu sangat dominan sehingga seorang presiden sekalipun ketika merekrut kader partai itu harus melalui kulonuon dengan ketua umum partai yang bersangkutan. Bahkan presiden dalam bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi kadang sering tidak mengecek lagi siapa yang akan diangkat, tetapi mengikuti saja nama yang disodorkan oleh ketua umum partai tersebut. Itu tampak ketika Agus Suparmanto kalau tidak salah menjadi Menteri Perdagangan, dan itu sudah dari awal isunya bahwa ini tidak akan lama. Ternyata betul setahun kemudian direshuffle. Jadi saya sudah mendengar itu ketika awal-awal, loh kok dia yang diangkat. Tetapi nama itu disodorkan oleh salah seorang ketua umum partai politik dan diangkatlah untuk kemudian direshuffle karena tidak tahu dari awal memang not
quality ya dari awal, tetapi barangkali dipaksakan untuk diangkat karena rekomendasi ketua umum partai politik. Akhirnya ya direshuffle juga. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita lihat dan kita baca ya. Nah, dalam politik di Indonesia ya, apalagi PDIP ya, tidak mungkin bisa mengangkat kader PDIP tanpa persetujuan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Tapi kita tahu bahwa FX Rudi adalah kader yang berani mbaliluh, kader yang lebih setia kepada Jokowi ketimbang Megawati. Dalam konteks partai politik, tentu saja FX Rudi harusnya lebih patuh kepada Megawati. Dalam konteks dia sebagai wali kota, ya lebih patuh kepada presiden, itu wajar. Tetapi masalahnya dia bukan lagi pejabat yang secara struktural ya, walaupun garisnya putus-putus itu di bawah presiden. Tetapi dia adalah sepenuhnya kader PDIP. Hanya masalahnya memang kendati dia kader PDIP, dia juga berhak untuk mendapatkan karir politik setelah menjadi wali kota Solo untuk 2 kali atau 2 periode. Jadi masalahnya adalah Sobat Era sekalian, FX Rudi sekarang ini menjadi pengangguran politik. Jadi dia tidak memiliki jabatan apapun, wali kota tidak lagi, gubernur belum tentu bisa direkomendasikan untuk menggantikan Ganjar Pranowo walaupun tentu dia menginginkannya. Tapi belum tentu bisa direkomendasikan karena di situ ada Gibran Raka Buming Raka yang pastinya juga mengincar jabatan menjadi Jateng 1. Jadi kalau memang terus mengikuti terahnya Jokowi pun sebenarnya FX Rudiatmo belum tentu juga bisa meningkatkan karir politiknya. Tetapi yang jelas paling tidak kalau dia misalnya bisa menjadi menteri ya dalam 2 tahun terakhir kira-kira itulah jabatan tertingginya, karena mungkin dia tidak akan dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah, baik dari jurusan Jokowi yang lebih menginginkan tentu Gibran, maupun dari jurusan Megawati yang tidak melihat FX Rudi sebagai kader yang loyal. Mungkin itu ya yang bisa kita lihat. Ya, itu saja Sobat Era sekalian, kita lanjutkan dengan isu-isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Kali ini Sobat RH sekalian, saya berada di kafe dekat rumah saya. Cuman jaraknya kalau lurus, garis lurus kira-kira cuma 50 meter ya. Tapi ya masuk gang-gang sedikit. Saya mau mengupdate satu berita yang menarik ya, yang menggambarkan fenomena politik mutakhir sekarang ini, yaitu perang terbuka Jokowi versus Megawati dimulai. Nah, ini pernyataan dari seorang pengamat yang nanti kita bahas sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka rmol.id. Apa yang mereka katakan, apa yang dianalisis, coba kita bahas ya, dan kita bacakan dulu sebelumnya. Republik Merdeka, perang terbuka antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dianggap sudah mulai dilakukan menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, mengatakan pernyataan Presiden Jokowi di acara Projo yang menyatakan ojo ke susu dapat dimaknai sebagai perang terbuka kepada kandidat yang mulai digaungkan oleh PDIP. Dapat dimaknai perang terbuka kepada kandidat yang mulai digaungkan oleh PDIP, yaitu Puan Maharani. Ganjar yang tidak diundang pada saat pertemuan-pertemuan yang digelar oleh PDIP, namun justru diundang dan hadir dalam acara Projo, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Minggu. Kehadiran Ganjar dalam acara yang juga dihadiri Presiden Jokowi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Ganjar dekat dengan Jokowi. Dan bahkan Jokowi menyatakan secara terbuka bahwa bukan tidak mungkin akan mendukung kandidat yang hadir dalam acara tersebut, meskipun bisa jadi maksud Jokowi jangan terburu-buru karena mungkin ada kandidat lain yang mesti disingkirkan ya, yaitu Puan Maharani. Sehingga Jokowi menyatakan jangan terburu-buru, kata Saiful. Menurut Saiful, Jokowi dianggap masih belum enak jika secara terbuka
memberikan dukungan kepada Ganjar karena di PDIP sendiri ada simpul Puan Maharani yang telah mulai disosialisasikan kepada publik dengan cara banyaknya kader PDIP yang memasang foto Puan dalam berbagai kesempatan. Saya kira dengan adanya pernyataan Jokowi pada acara Projo merupakan bukti pengakuan Jokowi atau bahkan awal mula Jokowi secara terbuka memberikan dukungan kepada Ganjar Pungkas Saiful ya. Ya, itu tadi sobat era sekalian. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh seorang pengamat Saiful Anam mengenai sorry ya, soal yang terkait dengan jadi soal yang terkait dengan jadi soal yang terkait dengan perang antara Megawati dan Jokowi. Kenapa perang? Begini, sobat era sekalian, ini adalah soal yang agak pelik sesungguhnya di internal PDIP. Yaitu satu, sesungguhnya yang elektabilitasnya besar, kuat, hebat, dan menurut lembaga survei Sokol begitu ya, adalah Ganjar Pranowo. Ganjar selalu menempati 3 besar. Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjar, Prabowo, dan lain sebagainya. Bahkan to some extent dalam beberapa hal, Ganjar sepertinya dibos oleh beberapa lembaga survei, dalam tanda kutip tentunya. Sehingga selalu digadang-gadang sebagai calon terkuat. Ya, melebihi Anies Baswedan dan hanya kalah sedikit dari Prabowo Subianto. Sementara Prabowo adalah sosok lama yang kalau sekarang dia unggul wajar, tapi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan belum tentu. Nah, Ganjar menjadi jagoan dari the ruling party sesungguhnya, karena dia berasal dari rahim the ruling party. Tapi rupanya internal PDIP sendiri yang diwakili oleh Puan Maharani terlihat, it seems ya, tampaknya tidak begitu happy, tidak begitu suka dengan Ganjar. Terbukti dalam beberapa kegiatan dia tidak diundang. Bahkan dia disindir dengan sangat tidak lagi halus, tapi sudah sindiran yang agak keras. Baik oleh Bambang Wuryanto, Bambang Pacul, ya, koordinator PDIP di Jawa Tengah, maupun oleh Puan Maharani sendiri. Sehingga terjadi sebuah dilema di tubuh PDIP. Mereka mulai tidak suka Ganjar yang ya katakanlah barangkali dianggap lebih setia kepada Presiden Jokowi ketimbang kepada Megawati, ya. Tapi di sisi lain, calon internal mereka yang akan digadang-gadang masih belum jelas, masih belum kuat elektabilitasnya. Maka perhitungan politiknya sayang sekali kalau tidak mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Apalagi sobat era sekalian, PDIP memiliki 128 kursi yang bisa buat maju sendiri. Tidak tergantung dengan partai yang lain, ya kan? Tidak tergantung partai yang lain. Mau ada mitra koalisi, PDIP tetap bisa maju. Tidak ada mitra koalisi, maju juga. Oke, dari sini orang akan bertanya-tanya, ini permainan atau serius? For the time being saya menganggap konflik internal ini serius. Kalau melihat karakter Megawati ya, bagaimana sampai saat ini agak susah rekonsiliasi dengan SBY. Mungkin begitu juga Puan Maharani dengan Ganjar barangkali akan susah rekonsiliasi. Barangkali bagi Puan Maharani lebih baik dia mengendorse Prabowo Subianto bagi Megawati ketimbang Ganjar Pranowo yang setelah jadi barangkali akan jauh lebih tunduk kepada Presiden Jokowi dan barangkali pendukung-pendukung Jokowi ketimbang kepada Megawati, Puan, dan PDIP. Artinya ada ancaman bagi PDIP kalau Ganjar terpilih. Kira-kira begitu ya sobat era sekalian. Nah, sehingga perpecahan ini justru bagi rakyat Indonesia ya
Bagi saya pribadi yang ingin melihat pilpres ini tidak dikuasai oleh satu arus saja, itu semacam jadi blessing in disguise. Saya berharap bahwa Ganjar bisa maju, tapi Puan Maharani juga bisa maju. Jadi skenarionya begini sobat era sekalian. Yang mungkin ya, yang mungkin. Skenario pertama, skenario yang normal. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi skenario normal adalah calon presiden itu ada 3. 1, Prabowo Puan, didukung oleh Gerindra dan PDIP. Yang kedua adalah Ganjar mungkin Erlangga, didukung oleh Golkar, PAN, dan P3 yang sekarang ini sudah berafiliasi. Dan poros ketiga adalah Anies mungkin dengan AHY, mungkin dengan calon yang lain, didukung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Maka terjadilah kompetisi 3 calon. Seandainya Golkar, PAN, dan P3 tidak mau singgasananya diambil oleh Ganjar, bisa jadi mereka mengajukan Erlangga Hartarto dengan wakil Zulkifli Hasan atau wakilnya Ganjar Pranowo, maka tetap 3. Persaingan antara Anies, Prabowo, dan Erlangga atau Ganjar menjadi persaingan yang paling realistis dengan pemberlakuan presidensial threshold. Itu skenario yang sangat mungkin. Tapi skenario yang barangkali, skenario yang tiba-tiba ada deal antara Istana dan PDIP adalah ya mereka memajukan misal Ganjar berpasangan dengan yang elektabilitasnya tinggi, mungkin Erick Thohir, bukan elektabilitasnya tinggi tetapi yang cuannya banyak, ya kan? Dengan Erick Thohir, lalu melawan pasangan Prabowo berpasangan non PDIP, mungkin dia sama Muhaimin Iskandar, mungkin sama Zulkifli Hasan, mungkin dia berpasangan sama ketua PBNU, ya kan, dan lain sebagainya. Lalu melawan poros ketiga, poros Anies yang tadi, ya, Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Bisa juga terjadi begitu. Tapi apapun itu sobat era sekalian, kita menginginkan. Lalu bagaimana Puan Maharani? Puan Maharani diberikan jaminan untuk menjadi ketua MPR misalnya. Tetap 3 calon, ya, tetap menarik persaingan. Yang tidak menarik itu kalau tiba-tiba istana kompak dan mengajukan hanya 2 calon dari mereka dari rahim yang sama. Misal ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Misal 7 partai politik dari pihak istana itu kan bisa membuat 2 bahkan 3 calon sesungguhnya. 2 calon, ya kan? Bahkan 3 calon bisa, ya kan? Jadi calon PDIP sendiri, Gerindra sama Muhaimin Iskandar sendiri, dan kemudian 3 partai yang sudah berkoalisi ini sendiri. Maka akan terjadi 3 pasangan calon. Tapi mereka tentu tidak ingin tambah banyak. Mereka bikin saja 2 pasangan calon. 2 pasangan calon itu Prabowo dengan Puan, Ganjar dengan Erick misalnya. Tapi mereka kemudian on the paper memberikan kesepakatan siapapun yang berkuasa, siapapun yang menang, maka distribusi kekuasaan tetap di lingkaran mereka. Nah, kalau ini yang terjadi, maka pilpres tidak menarik. Karena tidak ada pesaing yang genuine, pesaing betul-betul akan fight. Apalagi seandainya misinya adalah memenangkan seseorang. Bukan apa-apa sobat era sekalian, ada satu skenario mengatakan bahwa oligarki sudah menentukan siapa yang akan menang. Dan calonnya katanya cuma 2 saja, yaitu dipaksakan Prabowo akan bersaing dengan Ganjar dan Ganjar akan dimenangkan. Wallahu alam. Ya, itu adalah sebuah analisis yang kita hormati saja, tapi bagi saya tetap berdoa calon bisa sebanyak mungkin. Kalau tetap dengan presidensial threshold minimal 3 calon, syukur-syukur 4 calon, dan doanya adalah tetap bisa dikabulkan soal presidensial threshold yang sekarang masih dimajukan oleh Partai Bulan Bintang.
Bukan tidak mungkin. Gesture kekuasaan mengatakan ini calon mahkota dari istana kok nggak ada kereta. Kereta yang ada tidak cukup. Karena itu hapus presidensial threshold. Mungkin juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.